Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas materi tentang dinamika gerak. Namun sebelumnya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan dinamika gerak. Dinamika gerak adalah salah satu cabang mekanika yang membahas mengenai gerak benda dengan meninjau penyebabnya. Pernahkah melakukan kegiatan seperti menarik atau mendorong pintu, mengangkat meja, memanjat pohon, atau melihat sebuah kendaraan yang sedang diderek? Kegiatan-kegiatan tersebut dalam fisika dinamakan sebagai gaya. Dalam fisika, gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berhenti atau bergerak dari kondisi semula. Gaya juga didefinisikan sebagai besaran fisika yang dapat menimbulkan perubahan gerak, perubahan kecepatan, dan perubahan bentuk benda. Besarnya gaya ini dapat diukur menggunakan sebuah alat yang dinamakan dinamometer atau neraca pegas. Lalu, gaya juga bisa mempengaruhi kondisi benda. Setidaknya ada 5 pengaruh gaya terhadap benda. Pertama, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Misalnya, dalam fenomena ini, sebuah bola yang tadinya diam kemudian bergerak ketika ditendang. Dalam kasus ini, gayanya berupa tendangan. Contoh lainnya adalah sepeda yang tadinya diam kemudian bergerak ketika dikayuh. Artinya, gaya yang diberikan berupa kayuhan. Kemudian, sebuah benda yang tadinya diam kemudian bergerak ketika ditarik, gaya yang diberikan berupa tarikan. Dan sebuah benda yang tadinya diam kemudian bergerak ketika dilempar, artinya gayanya berupa lemparan. Pengaruh yang kedua adalah gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, sepeda yang sedang bergerak, namun kemudian sepeda itu berhenti ketika direm. Gaya yang diberikan berupa rem. Contoh yang kedua yaitu bola baseball yang dilemparkan kemudian ditangkap. Gaya yang diberikan berupa tangkapan. Pengaruh yang ketiga adalah gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Misalnya, ketika kendaraan yang sedang melaju, kecepatannya akan dikurangi ketika melewati polisi tidur atau gajlukan. Sebenarnya, kita memberikan gaya pada pedal rem dan pedal gas untuk mengatur kecepatan kendaraan. Pengaruh yang keempat adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Misalnya, kita mengendarai sepeda motor. Jika kita ingin merubah arahnya ketika berbelok, maka kita cukup membelokkan stangnya. Contoh lainnya, ketika seorang pemain bola baseball memukul bola yang dilemparkan oleh lawannya, sehingga arah gerakan bolanya berubah. Pengaruh yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya pada kegiatan pembuatan kerajinan tanah liat, dan juga pada kegiatan pembuatan ukiran kayu, sehingga dihasilkan barang-barang seperti meja, kursi, patung, dan lain sebagainya. Kita telah mempelajari konsep gaya, yaitu tentang arti gaya dan bagaimana pengaruhnya terhadap benda yang dikenainya. Kita akan mencoba melakukan latihan soal tentang konsep gaya. Yang pertama, berikut ini pernyataan yang benar tentang gaya, kecuali kita bahas satu persatu. Pertama, gaya dapat berupa kayuhan dan tendangan. Kayuhan dan tendangan adalah salah satu bentuk gaya yang menyebabkan suatu benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Ingat juga materi mengenai setidaknya 5 pengaruh yang ditimbulkan oleh gaya terhadap suatu benda yang sudah dibahas sebelumnya. Maka poin A itu benar ya. Yang kedua, gaya dapat mempercepat dan memperlambat gerak suatu benda. Sebuah benda yang sedang bergerak, jika kita berikan gaya pada benda tersebut, maka hanya ada 2 kemungkinan. Benda tersebut akan dipercepat atau benda tersebut akan diperlambat. Maka pernyataan B ini benar. Pernyataan C, gaya dapat menggerakkan benda yang tadinya diam. Ini pembahasannya hampir sama seperti pembahasan poin A ya. Ini pun pernyataan yang benar. Poin D, gaya dapat mengubah bentuk dan ukuran benda. Ingat, pada materi 5 pengaruh gaya terhadap suatu benda, contoh gaya yang dapat mengubah bentuk dan ukuran suatu benda itu
ketika kita membuat kerajinan dari tanah liat. Tanah liat yang tadinya memiliki bentuk tidak beraturan, kita bentuk sedemikian rupa sehingga mungkin menjadi wadah atau menjadi kerajinan yang lain. Maka gaya dapat mengubah bentuk dan ukuran benda. Itu pernyataan yang benar. Pernyataan yang terakhir, gaya merupakan besaran skalar. Sebenarnya kalian juga sudah mempelajarinya ketika di SMP bahwa gaya itu salah satu besaran vektor. Ya. Besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Penting juga untuk diingatkan kembali bahwa besaran jika berdasarkan besar dan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilainya saja atau besarnya saja. Sedangkan besaran vektor itu memiliki besar atau nilai dan memiliki arah. Maka jawaban untuk nomor 1 itu adalah E. Gaya merupakan besaran skalar, yang harusnya gaya merupakan besaran vektor. Selanjutnya, nomor 2. Ketika suatu benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan mengalami hal-hal berikut. 1. Massa benda berubah. 2. Arah gerak benda berubah. 3. Berat benda berubah. Bentuk dan ukuran benda berubah. Benda diam menjadi bergerak. Pernyataan yang benar adalah yang pertama, massa benda berubah. Tentu saja tidak ya. Ketika benda diberikan gaya, tidak mungkin massa benda tersebut berubah. Massa benda tersebut akan tetap sebesar apapun gaya yang kita berikan, massa benda tidak akan berkurang ataupun tidak akan bertambah. Dari pernyataan tersebut, tentu saja pilihan yang memuat nomor 1 itu salah ya. Itu A dan E. Oke. Yang kedua, arah gerak benda berubah. Ini sudah dibahas. Suatu gaya dapat mengubah arah gerakan sebuah benda. Ini benar. Oke, yang ketiga, berat benda berubah. Apakah ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, benda tersebut akan menjadi semakin berat atau menjadi semakin ringan? Tentu saja tidak. Maka pernyataan nomor 3 salah. Dan tentu saja pilihan yang memuat nomor 3 itu salah. Nah, sudah bisa dijawab sebenarnya ya. Kita bahas selanjutnya, bentuk dan ukuran benda berubah. Itu pun sudah dibahas bahwa gaya dapat mengubah bentuk dan ukuran suatu benda. Nomor 5, benda diam menjadi bergerak. Itu juga sudah dibahas bahwa gaya dapat mengubah keadaan suatu benda dari diam menjadi bergerak ataupun sebaliknya ya. Maka nomor 2 pilihannya adalah C. Oke, nomor 3. Saat pengemudi menginjak rem mobil yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 80 km per jam menjadi bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kita hanya fokus pada pernyataan soal saja. Pada soal hanya membahas mengenai kecepatan yang tadinya 80 km per jam berubah menjadi 40 km per jam. Artinya ada perubahan kecepatan ya. Maka kita bahas pernyataan A, gaya mengubah massa benda. Ini pernyataan yang salah, karena gaya tidak mengubah massa benda. Yang kedua, gaya mengubah bentuk benda. Pada soal ini, tidak membicarakan perubahan bentuk suatu benda, namun perubahan kecepatan benda. Maka pernyataan B juga salah. C, gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. Di sini tidak sampai mobil yang direm itu menjadi diam, namun masih memiliki kecepatan walaupun kecepatannya berkurang dari 80 km per jam menjadi 40 km per jam. Selanjutnya, gaya mengubah kecepatan benda. Ini pernyataan yang benar karena terlihat bahwa terdapat perubahan kecepatan ya, walaupun kecepatannya berkurang. Yang kelima, gaya mengubah arah gerak benda, dan pada soal ini tidak membicarakan tentang perubahan arah gerak benda. Oke, maka jawabannya D. Selanjutnya, kita akan mempelajari hukum 1 Newton. Kita akan mengetahui bagaimana sifat alami sebuah benda. Apakah sebuah benda memiliki sifat senantiasa untuk diam atau memiliki sifat yang selalu bergerak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan video berikut ini. Di sini memperlihatkan sebuah percobaan sederhana.
Seseorang menggantungkan sebuah tali dengan ujung tali yang lainnya mengikat sebuah bola. Di bawah bola tersebut digantungkan sebuah tali dengan ujung tali lainnya yang ada di bawah ini diikat dengan sebuah pensil. Jika pensil yang ada di bawah ini akan ditarik ke bawah secara perlahan, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Ternyata tali di bagian atas terputus, sehingga tali tidak bisa menahan bola. Ini menyebabkan bola bergerak ke bawah. Percobaan ini diulang beberapa kali dan tetap hasilnya menunjukkan bahwa tali di bagian atas yang terputus dan bola kemudian jatuh. Percobaan lain dilakukan jika tarikan ke bawah pada pensil ini dilakukan secara cepat. Perhatikan apa yang akan terjadi. Ternyata tali di bagian bawah ini yang terputus. Percobaan dilakukan beberapa kali dengan menambahkan tali di bagian bawah untuk memastikan bahwa tali di bagian bawah ini kuat. Dan yang terjadi ketika pensil ditarik secara cepat adalah tetap saja tali di bagian bawahlah yang terputus. Bola ini seakan-akan tidak mendapatkan gangguan sedikit pun ketika ditarik secara cepat. Atau dengan kata lain, benda cenderung mempertahankan keadaannya. Awalnya, benda tersebut diam. Kemudian, ketika ditarik talinya ke bagian bawah secara cepat, maka benda ini tetap diam pada posisinya. Hal ini terjadi karena dalam waktu yang sangat cepat, benda hampir tidak merasakan adanya gaya yang menariknya untuk bergerak ke bawah, sehingga benda tersebut tetap diam. Lain halnya dengan ketika tarikannya dilakukan secara perlahan, yang menyebabkan benda ikut bergerak ke bawah. Hal itu terjadi karena dalam waktu yang lama, perlahan-lahan benda ikut merasakan adanya gaya yang menariknya untuk bergerak ke bawah. Kemudian, perhatikan percobaan kedua. Percobaannya sederhana. Kita meletakkan sebuah gelas yang berisi air di atas lembar kertas. Kemudian, kertas ini akan ditarik secara perlahan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ternyata, benda mengikuti arah gerakan kertas ketika kertas ditarik. Dan jika kita perhatikan ketika kertas ditarik secara cepat, maka posisi benda relatif tidak berubah dari posisi semula. Tidak mengikuti arah gerakan kertasnya kan? Seakan-akan gelas ini tidak mendapatkan gangguan dari tarikan kertas tadi. Atau dengan kata lain, benda cenderung mempertahankan keadaannya. Perhatikan percobaan ketiga berikut ini. Ini merupakan set alat yang memperlihatkan gerakan sebuah benda yang diminimalisir gesekan antara permukaan dengan lintasannya. Jadi gesekannya itu diperkecil ya. Tujuannya supaya kita bisa melihat bagaimana gerakan benda ini jika gesekan antar permukaannya dihilangkan. Sehingga benda dapat bergerak tanpa adanya gangguan. Selama gerakan benda tidak dihentikan oleh gaya yang berasal dari luar, atau kondisi benda, lintasan, dan lingkungan tidak berubah, maka benda cenderung memiliki kecepatan yang tetap. Masih ingat gerakan apa yang memiliki ciri kecepatan tetap itu? Ya, gerak lurus beraturan. Atau dengan kata lain, benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. Jika benda tersebut bergerak selama tidak ada yang menghambat gerakan benda itu, maka benda itu akan terus bergerak. Perhatikan, benda yang tadi awalnya diam kan? Benda tadi bergerak ketika mendapatkan gaya dorong dari orang ini. Sehingga gerakannya seperti ini. Kesimpulannya, gaya yang dilakukan menyebabkan benda bergerak. Coba perhatikan ini. Ketika benda tadi bergerak, namun diberikan gaya dorong tambahan ketika bergerak tersebut, maka gerakannya cenderung lebih cepat.
Artinya, gaya yang dilakukan menyebabkan perubahan kecepatan. Kesimpulan yang diperoleh, sebuah benda memiliki sifat cenderung mempertahankan keadaannya, baik itu diam ataupun bergerak. Jika benda awalnya diam, selama benda tersebut tidak menerima gaya lain, maka benda tersebut akan tetap diam. Dan juga jika benda bergerak lurus beraturan, selama benda tersebut tidak mendapatkan gangguan, maka benda tersebut akan tetap bergerak lurus beraturan dan terus bergerak. Sifat tersebut dinamakan kelembaman. Kesimpulan kedua, gaya merupakan penyebab gerak. Dari yang awalnya benda diam, ketika diberikan gaya, maka benda tersebut mampu bergerak. Atau gaya juga merupakan penyebab terjadinya perubahan gerak. Seperti tadi contohnya, ketika benda bergerak kemudian mendapatkan tambahan gaya dorong, maka kecepatan benda tersebut bertambah dan gerakannya berubah menjadi lebih cepat. Kesimpulan tersebut yang diangkat dalam hukum pertama Newton, yang kemudian disebut hukum 1 Newton, yang menjelaskan bahwa benda yang sedang diam cenderung akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan cenderung terus bergerak lurus beraturan. Itu terjadi jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Atau secara matematis, sigma F sama dengan 0. Sigma itu jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda. Jadi gaya apa saja yang bekerja pada benda? Ketika resultan gayanya sama dengan 0, maka fenomena yang terjadi kemungkinan ada dua. Benda yang tadinya diam akan tetap diam, atau fenomena yang kedua, benda yang tadinya bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton dapat menjelaskan fenomena mengapa seorang penumpang kendaraan yang ketika kendaraannya direm secara mendadak, tubuhnya seakan-akan terdorong ke depan. Ingat dulu ya, tadi menurut hukum 1 Newton, benda itu memiliki sifat alami, yaitu jika benda awalnya dalam keadaan diam, maka benda itu akan berusaha mempertahankan keadaannya untuk tetap diam. Dan sebaliknya, jika benda awalnya bergerak lurus beraturan, maka benda itu akan berusaha mempertahankan keadaannya untuk tetap bergerak lurus beraturan. Dan itu terjadi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Perhatikan di sini, yang menjadi objek tinjauan kita adalah mobil dan penumpang. Mobil bergerak ke kiri. Otomatis, penumpang juga sebetulnya bergerak ke kiri mengikuti arah gerak mobil. Jadi sepakat dulu ya, dua objek ini sebetulnya sedang bergerak bersamaan ke arah yang sama. Jika mobil berhenti mendadak, maka penumpang yang tadinya kita katakan sedang bergerak, secara alami akan mempertahankan keadaannya untuk tetap bergerak. Ingat tadi ya, sifat kelembaman sebuah benda. Karena ingin mempertahankan keadaannya yang awalnya bergerak ke kiri bersamaan dengan mobil, maka tubuh penumpang bereaksi terdorong ke depan atau ke arah kiri. Karena gerakan mobil tadi ke kiri kan? Jika gerakan tubuh penumpang ini dilanjutkan, maka kemungkinan besar penumpang akan terjatuh. Supaya tidak terjatuh, kaki akan tetap menahan gerakan tubuh dengan cara menekan ke bawah, dan tangan menahan gerakannya dengan cara memegang pegangan. Itu sebabnya hanya bagian tubuh yang terdorong ke depan. Intinya, mengapa tubuh terdorong ke depan ketika mobil direm mendadak? Karena tubuh ingin mempertahankan kondisi awalnya yang tadinya sedang bergerak dengan mobil. Ketika mobil direm, tubuh hanya tahu kondisi awalnya, bahwa dia sedang bergerak bersama mobil ke arah yang sama. Jadi ketika mobil direm, tubuh bergerak saja ke arah mobil tadi bergerak. Itulah sifat kelembaman sebuah benda, yaitu ingin mempertahankan keadaannya. Begitupun pada fenomena tabrakan ini. Di sini kita tinjau dua objek ya. Yang pertama mobil dan yang kedua penumpang. Keduanya bergerak ke arah yang sama.
Tiba-tiba mobil menabrak sebuah tembok yang menyebabkan mobil menerima gaya dari tembok dan memaksa mobil ini untuk berhenti. Walaupun objek pertama, yaitu mobil, dipaksa untuk berhenti karena menabrak tembok, objek yang kedua hanya akan mempertahankan gerakan awalnya. Ingat ya, sifat kelembaman, yaitu bergerak ke arah yang sama dengan mobil. Sehingga ketika terjadi tabrakan, tubuh penumpang terdorong ke arah yang sama dengan arah gerakan mobil, yaitu ke depan. Jadi ketika sebuah benda awalnya bergerak, sebenarnya benda itu akan berusaha mempertahankan gerakan awalnya, yaitu untuk tetap bergerak. Fenomena unik lainnya, jika kita pernah melihat seseorang yang sedang menarik taplak meja sekaligus, sedangkan di atas taplak itu masih terdapat barang atau makanan itu tidak sampai ikut terangkat, bahkan posisinya tidak berubah jauh. Ini menunjukkan bahwa barang yang ada di atas taplak meja memiliki sifat alami untuk mempertahankan keadaannya, walaupun diganggu dengan cara ditarik taplak mejanya secara cepat. Mengapa harus secara cepat? Supaya seakan-akan benda tidak merasakan adanya gaya yang berasal dari taplak meja yang mengganggunya tadi. Ketika gayanya dianggap tidak ada oleh benda, maka benda akan mempertahankan kondisi awalnya. Yang awalnya diam, maka benda ini akan tetap diam. Ingat ya tadi, hukum 1 Newton. Tadi kita sudah peroleh bahwa hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa benda yang sedang diam cenderung akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan cenderung terus bergerak lurus beraturan. Dan itu akan terjadi jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Secara matematis, sigma F sama dengan 0. Nah, ini adalah simbol sigma. Artinya, jika resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, benda akan tetap diam, atau benda akan tetap bergerak lurus beraturan. Di sini terdapat sebuah simulasi. Ini adalah sebuah benda yang akan ditarik dari sisi kiri ataupun sisi kanan oleh gaya tertentu. Di sini orang yang akan menariknya dibedakan menjadi beberapa ukuran kecil, sedang, dan besar. Jika orangnya kecil, maka gayanya ternyata 50 Newton ke arah kiri, karena memang posisinya ada di kiri. Kemudian, jika orang yang kecil ini berada di kanan, artinya 50 Newton gayanya ke kanan. Ya, lalu artinya jika ada dua orang yang ukurannya kecil, 50 Newton ditambah 50 Newton hasilnya 100 Newton ke arah kiri, karena memang ada di sebelah kiri. Kemudian untuk ukuran sedang itu gayanya untuk satu orang 100 Newton dimanapun posisi orang tersebut, dan orang yang paling besar ini gayanya 150 Newton. Yang kanan pun sama, untuk ukuran sedang 100 Newton dan ukuran besar ini 150 Newton dimanapun orang tersebut menarik talinya. Jika kita coba gaya ke kiri sebesar 50 Newton, kemudian kita lihat gerakannya seperti apa. Terlihat ya, seperti itu gaya untuk 50 Newton ke sebelah kiri. Kemudian jika kita tambahkan menjadi 100 Newton ke arah kiri, lihat kecepatannya. Semakin besar gaya, maka kecepatan yang mampu dialami oleh benda ketika ditarik itu semakin besar. Dan jika 150 Newton, kita lihat gerakannya seperti apa. Perhatikan kecepatannya ya. Nah, lebih besar kan? Kemudian jika 200 Newton ke sebelah kiri, nah lihat kecepatan yang mampu ditempuhnya. Ternyata lebih besar juga. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar kecepatannya. Kemudian jika 250 Newton, supaya lebih terlihat, lebih besar kan kecepatannya. Dan terakhir jika gayanya 350 Newton, maka terlihat kecepatannya lebih besar kan. Nah, sekarang kita coba ya untuk belajar menjumlahkan gaya yang bekerja pada benda. Nah, jika seperti ini, 50 Newton ke arah kiri dan 100 Newton ke arah kanan, maka jumlah gaya yang bekerja pada bendanya sebetulnya di sini sudah terlihat kan, 50 Newton ke arah kanan. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana caranya mendapatkan 50 Newton ke arah kanan. Dengan cara di sini sigma F sama dengan, nah sigma F artinya apa? Sigma F
Artinya jumlah gaya, sigma itu jumlah kan? Jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda, ya. Di sini bendanya kan di sini ada 3 orang, berarti ada 3 gaya. Kita tambahkan F1 ditambah F2 ditambah F3. Maka kita lihat misalkan F1-nya yang kiri. Nih, ini F1 misal ya. Ini F1, ini F2, ini F3. Maka bisa kita peroleh ke F1-nya, kita lihat berapa? F1-nya itu 50 Newton ke sebelah kiri. Ingat ya, karena gaya itu besaran vektor, maka kita harus menyertakan arahnya. Karena ini ke kiri, maka tandanya negatif. Ya, F1 negatif 50 Newton. Ditambah F2-nya berapa? F2-nya kita lihat ke arah kanan kan? Ke arah kanan, satunya itu 50 Newton. Nah, berarti di sini 50 Newton, F3-nya juga ke arah kanan menariknya. Maka F3-nya sebesar 50 Newton. Negatif 50 Newton ditambah 50 Newton kan habis ya. Nah, ini sudah habis nih. Maka sisanya 50 Newton. Karena positif, maka arahnya ke kanan. Nah, coba kita lihat. Terlihat ya, arah gerakannya itu ke kanan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika 150 Newton ke arah kiri dan 100 Newton ke arah kanan? Ya, sebetulnya ini sudah ketebak kan jawabannya, jumlah gayanya ke kiri 50 Newton. Itu dari mana? Kita bisa menghitung sigma F atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda, ya, itu sama dengan, karena di sini ada 4 orang, berarti ada 4 gaya. F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 kan. Ini F1, ini F2, ini F3, ini F4. Maka F1-nya karena ini ukuran sedang, berarti tadi untuk ukuran sedang 100 Newton kan? 100 Newton. Karena ke arah kiri berarti 100 Newtonnya bernilai negatif. F2-nya berapa? F2-nya itu yang ukuran kecil ke arah kiri. Berarti ukuran kecil itu kan 50 Newton. Negatif 50 Newton. Ingat ya, negatif ini karena arah tarikannya ke kiri. F3-nya berapa? F3-nya 50 Newton ditambah 50 Newton, ya. Negatif 100 ditambah negatif 50, ini yang kiri ya. Ditambah 50 ditambah 50. Hasilnya negatif 50 Newton. Negatif ini menandakan ke kiri ya. Arahnya ke kiri. Kita lihat apakah betul arahnya ke kiri. Nah, terlihat kan arahnya ke kiri 50 Newton. Ya, kita hapus. Bagaimana jika gaya ke kirinya 50 Newton dan gaya ke kanannya 50 Newton? Nah, kita coba ya. Sigma F sama dengan, karena ada 2 orang, berarti F1 ditambah F2 kan. Misalkan ini F1, ini F2. Maka F1-nya karena ada di sebelah kiri, negatif 50 Newton ditambah 50 Newton. Hasilnya kan 0. Ke sigma F-nya itu sama dengan 0. Ingat ya, kalau sigma F sama dengan 0, hanya ada 2 kemungkinan, benda akan tetap diam atau benda akan tetap bergerak lurus beraturan. Kita coba lihat. Nah, ternyata tetap diam kan. Ketika gaya ke kiri 50 Newton, gaya ke kanannya 50 Newton, sehingga jumlah gaya yang bekerja pada bendanya 0. Jika gaya ke kirinya 150 Newton dan ke kanannya 150 Newton, misalkan di sini F1, ini F2, ini F3. Maka kita hitung total gaya yang bekerja pada benda, yaitu sigma F sama dengan 1 ditambah F2 ditambah F3 kan. F1-nya berapa? F1-nya kita lihat di sini ukuran sedang kan. Ukuran sedang tadi besar gayanya 100 Newton. Berarti negatif 100 Newton ditambah F2-nya berapa? F2-nya 50 Newton karena ukuran kecil ya. Dan F3-nya itu karena ukuran besar 150 Newton ke arah kanan. Maka jika ditotalkan negatif 100 ditambah negatif 50 ditambah 150 Newton
itu hasilnya 0 Newton. Ya, jadi sigma F sama dengan 0 Newton. Kita lihat gerakannya seperti apa. Ternyata benda tetap diam kan? Jika kita tambahkan seperti ini. Perhatikan, misalkan di sini F1, ini F2, ini F3, ini F4, ini F5. Maka sigma F-nya, maka jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda atau sigma F-nya, karena ada 5, berarti kita tuliskan 5-5-nya. F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 tambah F5. F1-nya berapa? F1-nya karena tadi ukuran besar itu F1-nya 150 Newton, negatif 150 Newton. F2-nya berapa? Ukuran kecil kan? Karena ukuran kecil berarti gayanya negatif 50 Newton. Kenapa negatif? Karena arahnya ke kiri. Sekarang F3-nya berapa? F3-nya 50 Newton juga. 50 Newton. F4-nya berapa? F4-nya 50 Newton juga. F5-nya berapa? F5-nya itu karena ukuran sedang, maka F5-nya itu 100 Newton. Negatif 150 ditambah negatif 50 Newton ditambah 50 Newton ditambah 50 Newton dan ditambah 100 Newton, itu hasilnya 0. Ya. Sigma F-nya berarti sama dengan 0. Kita lihat gerakannya seperti apa. Ternyata ketika ditarik, benda akan tetap diam. Jadi ketika sigma F-nya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang pertama akan tetap diam. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana benda akan tetap bergerak lurus beraturan ketika resultan gayanya sama dengan 0. Jika tadi kita sudah melihat bagaimana hukum 1 Newton ketika jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda atau sigma F yang bekerja pada benda sama dengan 0, ternyata menyebabkan benda tetap diam. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sigma F sama dengan 0 ini bisa juga menyebabkan benda tetap bergerak lurus beraturan. Perhatikan simulasi berikut ini. Di sini terdapat sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon di atas sebuah permukaan yang licin, sehingga kita dapat mengabaikan gesekan yang terjadi antara alas benda yang bergerak ini dengan permukaan lantai. Kita lihat, selama benda bergerak, terlihat bahwa kecepatannya tetap berada pada 40 meter per sekon. Artinya, jika kecepatannya tetap, maka benda ini bergerak lurus beraturan. Ya, selama benda ini tidak diganggu oleh gaya luar, maka benda ini akan tetap berada pada kecepatan 40 meter per sekon atau mengalami gerak lurus beraturan. Di sini kita lihat bagaimana jika benda ini diganggu oleh gaya luar. Contohnya adalah seseorang yang mendorong dengan arah berlawanan dengan gerakan benda seperti ini. Nah, terlihat kan bendanya bergerak ke kanan dan orang yang menahannya untuk bergerak, dan terlihat juga kecepatannya berkurang. Artinya ketika benda diganggu dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakan benda sebelumnya, maka kecepatannya terlihat berkurang kan? Di sini kita lihat bahwa sigma F-nya tidak sama dengan 0. Di sini sigma F-nya sama dengan 350 Newton, sebesar gaya yang menghalangi benda ini untuk bergerak. Sehingga kita lihat bahkan kecepatannya sampai berkurang. Nah, itu salah satu contoh gaya luar yang menghalangi benda untuk bergerak lurus beraturan. Ya, jadi ketika benda diganggu seperti ini, resultan gayanya tidak sama dengan 0 lagi. Nah, di sini gaya luar juga bisa berupa gaya gesek antar permukaan. Kita perhatikan ya, ketika lintasannya memiliki gaya gesek, ternyata kecepatannya berkurang. Gaya gesek ini melawan arah gerak bendanya. Tadinya benda bergerak ke kanan, karena bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya bergerak ke kiri dan menyebabkan benda berhenti atau benda memiliki kecepatan 0. Kesimpulannya, selama jumlah gaya atau resultan gaya atau sigma F-nya sama dengan 0 pada benda yang sedang bergerak, maka benda itu akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi, selama resultan gayanya sama dengan 0, ya, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada bendanya sama dengan 0, maka benda akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi,
Sigma F sama dengan 0 ini bisa saja benda yang tadinya diam akan tetap diam, dan benda yang tadinya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan.